Masjid Adas, tapi kita tidak berhenti ya. Masjid Adas dan juga Masjid Qub. Yang tadi kita kunjungi adalah bin Abbas ya. Kalau di hadis-hadis Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas nama kerennya gitu Pak. Kenapa? Kalau dipanggil Abdullah bin Abbas, nama Abdullah itu terlalu banyak gitu ya. Waktu itu Abdullah banyak, Abdullah. Kalau nama saya Pak Ubaidillah, tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Abdullah itu hamba Allah. Kalau Ubaidillah hamba kecilnya Allah. Jadi ditaswir namanya, diperkecil. Kalau Abdullah hambanya Allah. Kalau Ubaidillah hamba kecilnya Allah. Namanya itu ditaswir Ubaidillah. Masya Allah. Jadi dulu terlalu banyak nama-nama sang sama Abdullah, makanya dipanggil Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas. Abbas itu saudaranya pamannya Rasulullah ya. Abdullah itu bapaknya Rasulullah, siapa namanya? Abdullah. Itu banyak saudaranya Abbas, punya anak Ibnu Abbas itu Abdullah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita tadi sudah ziarah juga ya, mau doa di sana. Terus mudah-mudahan ilmu beliau, kecerdasan beliau gitu kan turun kepada kita, kepada anak cucu kita ya. Amin amin, masya Allah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita ini menuju pulang Bapak Ibu ya, sudah tidak ada tempat lagi. Nah, iya maksudnya kita menuju ke Mekah, cuman di depan kita akan nggak berhenti sebenarnya. Ada lewat di sebelahnya Masjid Adas. Siapa Adas? Sudah ceritain tadi, kalau nggak tidur tahu. Nggak dengar kan nanti tidur. Sekarang mau tidur lagi, ayo baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Gitu lah. Mau tidur ayo. Baik. Iya. Jangan main-main tidur. Kalau tidur habis asar nggak bagus Bapak Ibu, nggak baik ya. Pagi kan ya. Baik. Jadi Adas itu orang Irak ya, di Ninawa namanya. Tuh di negerinya Yunus bin Matta, itu Nabi Yunus yang bekerja di Taif, imigran Bapak Ibu ke Taif dari Irak kerja. Kenapa? Masjid apa? Nggak tahu, nggak pernah kesini. Ya masjid biasa, banyak masjid di sini, bukan masjid bersejarah gitu. Jadi Bapak Ibu, Adas itu kerja ke orang kafir Taif, namanya Utbah dan Saibah ya. Utbah Saibah itu orang kafir Bapak Ibu. Adas itu juga belum Islam dulu. Makanya ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh orang kafir Taif di sini, disuruh keluar dari Taif, enggak diterima dakwahnya juga. Rasulullah disuruh keluar, dilempari batu ya. Dilempari batu, diejek ya Bapak Ibu. Masya Allah, orang-orang, bukan masalah, subhanallah ya, orang-orang kafir Taif ini orang kurang ajar ya. Tapi Rasulullah nggak mau melaknat, nggak mau mendoakan yang jelek-jelek ya. Rasulullah itu bahkan Rasulullah, mudah-mudahan kata Rasulullah, kalau orang kafir Taif ini nggak ada yang mau beriman sekarang gitu. Mudah-mudahan anak cucu dari orang Taif ini kelak menjadi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Terbukti Bapak Ibu sekarang di sini tidak ada satupun yang menyembah kepada selain Allah. Jadi ketika Rasulullah istirahat dulu Bapak Ibu, maka oleh majikannya ya, Utbah dan Saibah itu meminta kepada Adas untuk memberi setangkai anggur. Lihat tuh ada orang itu kayaknya kelelahan gitu, ambilin setangkai anggur. Makalah diambilkan dan dikasih kepada Rasulullah. Pas mau dimakan oleh Rasulullah, Rasulullah baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaget si Adas ini, Tuhan, Anda baca apa gitu? Loh, kok kamu nggak tahu kamu agamanya apa gitu? Saya Nasrani gitu. Dari mana? Dari Irak. Dari negerinya
Yunus bin Matta. Diceritain oleh Rasulullah siapa itu, dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi, kata Rasulullah. Maka Adas itu langsung meluk Rasulullah, nyium Rasulullah ya, jam tangan dan kakinya, lalu masuk Islam. Bapak Ibu, Adas itu orang pertama yang masuk Islam di Taif adalah Adas. Halo. Enggak, takut lupa. Takut langsung ngebut aja ke Mekah. Jadi dibangun masjid di situ, Bapak Ibu, dinisbatkan kepada Adas seperti itu. Dan setelah Adas nanti ada Masjid Ku. Ku itu siku, Bapak Ibu ya, siku ini siku. Ku ya, Masjid Ku. Kenapa dinamakan Masjid Ku? Ketika itu Rasulullah menyandarkan badan, istirahat di situ, terus menyandarkan meletakkan sikunya di batu. Masya Allah, aja batu itu jadi lembut Bapak Ibu, malah lembut melebihi sofa, lembut gitu. Bahkan sampai berbekas sikunya Rasul. Beda kalau sekarang kita duduk di batu, gatel Bapak Ibu, panas ya, panas latat gitu. Kalau Rasulullah duduk malah lembut, nyenderin badan lembut, naruh siku lembut sampai berbekas itu. Maka di situ dibangunlah masjid, dinisbatkan kepada Rasulullah, dinamai Masjid Ku ya, Masjid Siku Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Dan di situ juga Rasulullah ketika berdoa, datanglah malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, saya menunggu aba-aba dari antum, dari anda gitu. Kalau anda mau benturkan dua gunung ini, biar orang kafir Taif ini pada terhimpit gitu. Tapi kata Rasulullah apa? Lah, jangan ya. Mereka itu tidak tahu. Itulah dakwah Rasulullah terkenal ke Taif, dan juga berikutnya itu memang Rasulullah selalu apa? Dengan kelembutan, tidak pernah keras gitu. Meskipun kepada orang-orang kafir, orang yang menyakiti Rasulullah, dilempar batu sampai kepalanya anak angkat Rasulullah. Siapa? Namanya Sa'id bin Harithah bocor demi melindungi Rasulullah. Ini depan kita Masjid Adas Bapak Ibu, sebelah kanan nanti. Taib. Alas. Masjid ini bukan yang ini ya. Masjid Kontorah ini yang namanya Kontorah. Ini sebelah di depan ada masjid. Gak kelihatan Bapak Ibu. Udah lama nih. Bukan baru dibangun. Ya. Ada yang masuk, cuman parkiran bis gak ada di sini. Mamnu kalau orang sini, nggak boleh berhenti. Di depan bentar ya. Udah, memang dari sini nggak kelihatan. Yang di atas mana nggak kelihatan? Enggak, yang di tembok-tembok ini sebenarnya itu enggak iya, ini juga kelihatan. Memang udah sama sih di depan ini. Itu tempatnya tadi yang ada tembok-tembok udah enggak keurus kayaknya, Ibu. Dan di depan ini masjid kok ya. Ini yang lebih jelas karena enggak tertutup tembok. Itu ada orang fotoan di atas itu mulai naik. Ini masjid koknya ini yang ini. Ini ya. Iya, ini yang batu-batu ini. Ini namanya masjid. Iya, ini Masjid Ku Bapak. Ini. Jadi Rasulullah dulu istirahat di situ. Ada, iya. Tapi sekarang udah dikasih AC di dalam, meskipun jarang. Alas. Oh, kecil ya. Jadi, Bapak Ibu, itulah perjuangan Rasulullah. Ya, waktu itu Rasulullah sebelum diperintah ke Madinah. Rasulullah balik lagi ke Mekah Bapak Ibu. Dan setelah itu karena orang-orang kafir Quraisy ya, sini orang kafir Taif ya.
setelah pulang ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu semakin brutal, semakin kurang ajar kepada Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah, untuk keluar dari Mekah menuju Yasrib, yaitu kota Madinah. Sekarang menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Itu Madinah itu artinya kota, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab. Madinah Al-Munawwarah itu bercahaya, jadi kota yang bercahaya. Diambil kata nur, itu nur. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, karena memang di Madinah itu agama Islam bercahaya, tersebar ke seluruh penjuru dunia itu dari kota Madinah. Jadi yang menerima Rasulullah itu penduduk Madinah. Bahkan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah disambut dengan apa? Disambut dengan baik. Beda dengan di Taif, dilempar batu suruh keluar gitu kan. Di Mekah, di tanah kelahirannya nggak diterima, mau dibunuh, gitu, mau ditangkap. Tapi di Madinah beda, Bapak Ibu. Sahabat Ansor itu malah merebut, ayo Rasulullah, ontanya itu, tali ontanya dipegang, ayo Rasulullah, berarti di rumah saya, tinggal di rumah saya. Yang satunya, ayo Rasulullah di rumah saya. Itu orang Madinah, Bapak Ibu. Di rumah saya. Maka Rasulullah, biar onta saya yang memilih, kata Rasulullah. Maka Rasulullah, oh saya milih di rumahnya itu, enggak. Ontanya berhenti, Bapak Ibu, ada di sebidang tanah milik Bani Najjar, namanya, anak yatim 2 orang. Berhenti di situ ontanya. Tapi sebelum ke Madinah, onta itu berhenti juga di Kuba. Nanti kita ke Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pertama kali membangun masjid itu Masjid Kuba. Nanti kita ke Masjid Kuba. Baik, gak usah panjang lebar nanti, karena Masjid Kuba ada di Madinah. Nanti sejarahnya kita sampai di Madinah, Bapak Ibu. Oke? Sekarang kita boleh istirahat. Perjalanan mungkin 2 jam lah ke Mekah dari sini. Berapa sekarang, jam berapa ya? Kayaknya sampai habis maghrib kayaknya. Jam 5. Kayaknya jam 7-an gitu. Maghrib kayaknya. Sekarang maghrib kita nyampe, insyaallah, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu boleh istirahat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.